Ya, Shalom, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam ibadah mesbah doa pagi kita. Mari saudara yang sudah Tuhan yang sudah berikan kesehatan, kekuatan. Mari saudara, saya mengajak untuk kita sama-sama menghadap wajah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah telah baik menolong hidup kita, menyelamatkan hidup kita. Kalau hari ini kita ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Begitu kita akan membawa diri kita untuk memuji, menyembah Tuhan di hadapannya. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri hari ini. Adapun kami ada hidup hari ini semua karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sebagai rasa syukur kami, karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan. Kami saat pagi hari ini kami mau berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu, mencari wajah-Mu ya Tuhan Yesus, untuk Bapa menyenangkan hati-Mu. Sebelum kami melakukan Tuhan aktivitas hidup kami ingin mencari wajah-Mu Tuhan, supaya kehidupan kerohanian kami disegarkan, dikuatkan oleh firman-Mu yang hari ini Engkau melawat di dalam hidup kami masing-masing, sehingga kami dapatkan berkat dan kemenangan dalam menjalani kami hidup hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan yang coba mau Tuhan menghalangi kami untuk datang kepadamu Tuhan Yesus, memuji menyembah Engkau. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkuasa atas Tuhan mesbah doa pagi ini, sehingga memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau nyanyikan saat pagi hariku datang lagi. Biarlah pagi hari kita datang membawa korban syukur kepada Tuhan Yesus. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang, saat pagi hariku datang lagi, ya Tuhan membawa korban syukur, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Inilah ucapan syukur kami dalam pujian kami padamu. Ku buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau. Mari kita angkat tangan dan suara hati kita sembah Tuhan Yesus. Ku tinggi dan kita tinggikan nama Tuhan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari kami datang kepadamu Tuhan Yesus, bawa korban syukur dan pujian. Saat pagi hariku datang lagi, ya Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, ya Tuhan. Inilah kami Bapa, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Amin. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Tuhan Yesus, Kau Allah yang maha tinggi, Allah maha tinggi. Ku tinggikan Allah maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, sembah Kau Allah maha kudus, Kau maha kudus Tuhan. Kudus, ku tinggi
Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dia juru selamat hidup kita, haleluya. Engkau Allah Maha Besar, Engkau layak ditinggikan. Kaulah Tuhan Yesus utama dalam hidup kami. Kuatkan hati yang lemah, hiburkan hati yang susah, luruskan hati yang bimbang ya Tuhan. Pada hari ini Bapa, biar lawatan-Mu Yesus meneguhkan, menguatkan hidup kami. Engkau juru selamat hidup kami yang tak pernah kami lupakan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang layak, pantas kami tinggikan. Sebab Tuhan, kepadamu lah Tuhan kami berharap, kami percaya ada kekuatan baru ketika kami Tuhan menghadap wajah-Mu sambil kami memberikan persembahan pujian, korban syukur, ungkapan terima kasih. Karena Engkau Tuhan memberikan keselamatan yang baru hari ini. Dan pasti Engkau memberikan pertolongan, kekuatan yang baru hari ini Tuhan Kau adakan buat kami. Untuk itu kami Tuhan Yesus mengucap syukur selalu Tuhan. Apapun keadaan kami yang terjadi pada hari ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau tetap mengucap syukur sambil kami Tuhan berserah kepadamu, menjalani hidup. Kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Yang lemah dikuatkan hari ini anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, terbaring di rumah sakit maupun yang di rumah Tuhan, dalam keadaan lemah, tertekan Tuhan. Bapak, kelesuan, kekecewaan yang mungkin hari ini Tuhan kami rasakan Tuhan anak-anak-Mu. Mari Tuhan, segala beban-beban yang berat apapun dalam hati pikiran mereka saat pagi hari ini, biarlah kami hari ini datang kepadamu, kami serahkan padamu Tuhan Yesus. Engkau yang ambil alih Tuhan segala apa yang tidak mampu kami lakukan hari ini. Biar kami lakukan hanyalah memuji, menyembah, mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dengan kami menerima dan mendengar firman-Mu yang memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pujian dan penyembahan kami berikan Tuhan sekali lagi hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kita nyanyikan pujian kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin Tuhan, amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalamku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Ya Tuhan, biar menghiasi jiwaku hari ini. Kasih hati dan jiwaku. Ku tak dapat, inilah Tuhan anak-anak membutuhkan-Mu. Kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku
seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Kasih Yesus membebat hatiku. Amin. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus indah dalam hidupku. Biar seperti pagi hari ini kami nyanyikan kepadamu Tuhan Yesus, hati dan jiwaku. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Ya Tuhan, kami membutuhkan-Mu Tuhan Yesus. Kasih Yesus biarlah mengalir dalam hati kami. Kasih-Mu Tuhan Yesus meneduhkan, menghibur, memberikan kekuatan yang baru. Sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Amin. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus biarlah mengalir Tuhan lebih dalam lagi pada kami. Dalamku. Amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Kau menyegarkan hidup kami. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Amin. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, terambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-7. Kitab Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang kita akan tuju, ayat yang ke-36 ya. 7 ayat 36 kita mulai. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi itu yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang
berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, ada 3 tokoh yang terdapat dalam bacaan ini, yaitu Yesus, yang kedua adalah orang Farisi, dan yang ketiga adalah wanita yang berdosa. Ya, orang Farisi yang merasa dirinya benar dan menghakimi wanita yang berdosa itu di dalam hatinya. Ya, dia berkata kalau Yesus seorang nabi, maka dia pasti tahu siapakah wanita tersebut. Ya, saudara, Yesus dia adalah Allah yang Maha Tahu, dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Ya, Tuhan tahu ya bahwa wanita yang datang kepadanya adalah wanita yang berdosa. Ya, oleh karena itu wanita ini datang kepada Yesus. Ya, dikatakan firman Tuhan, dia tersungkur di kaki Yesus, ya, sambil dia menangis, membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Kemudian firman Tuhan katakan bahwa ia mencium kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang ia bawa. Ya, saudara, Tuhan melihat bagaimana kasihnya kepada dirinya. Ya, wanita itu, walaupun Tuhan tahu bahwa wanita itu adalah wanita yang berdosa. Ya, namun saudara, Simon, yaitu orang Farisi itu, ya, yang ada dalam hati dan pikirannya, dia melihat wanita itu bahwa wanita itu adalah wanita yang berdosa, ya, yang tidak layak untuk datang kepada Yesus, yang merendahkan wanita yang berdosa itu. Namun Tuhan Yesus menerima wanita itu, ya. Bahkan Tuhan Yesus mengasihi wanita itu sehingga saudara terjadi yang namanya pertobatan, ya. Saudara, pertobatan itu saudara seseorang dialami seseorang bukan karena ia dihakimi, ya, tetapi karena ia diterima dan dikasihi. Demikianlah yang Yesus ajarkan kepada saudara dan saya,
ya bagaimana kita memiliki sikap seperti Yesus, ya, tidak merasa diri benar seperti orang Farisi itu, ya, melainkan saudara, kita boleh menerima orang berdosa dan mengasihinya, ya. Saudara, Tuhan Yesus dikenal sebagai sahabat orang yang berdosa. Oleh karena itu, wanita itu datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia merasa tidak layak, ya, karena dia dirinya orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dosa daripada Tuhan, ya. Saudara, yang membutuhkan keselamatan yang daripada Tuhan. Dia tidak mampu untuk mengatasi dosanya. Dia percaya akan Tuhan Yesus dan dia ingin hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, ya. Berbeda dengan orang Farisi yang mengundang Yesus, ya. Dia hanya mengundang Yesus untuk makan bersama, ya, beserta dengan teman-temannya, sementara mereka tidak membutuhkan pengampunan dosa karena mereka merasa diri mereka benar. Ya, sulit orang yang merasa diri benar, ya, dia akan mengalami pertobatan. Ya, sulit bagi orang yang cenderung menghakimi orang itu mengalami pertobatan, apalagi memenangkan jiwa-jiwa orang yang berdosa. Ya, oleh karena itu Yesus memberikan satu perumpamaan, ya, kepada Simon, yaitu orang Farisi itu. Dikatakan bahwa ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, ya, pelepas uang. Dikatakan bahwa ada orang yang berhutang 500 dinar dan ada orang yang berhutang 50 dinar, ya. Kedua orang tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Kemudian hanya oleh karena anugerah dan kemurahan daripada si pelepas hutang, maka si pelepas hutang itu membebaskan mereka dari hutangnya, ya. Dan Yesus berkata, siapakah di antara kedua orang ini yang lebih mengasihinya? Ya. Dan Simon itu menjawab, aku pikir mereka atau ia yang dilepaskan hutangnya yang besar, ya, yang lebih besar, yaitu yang 500 dinar, ya. Dan Yesus menjawab, benar, ya, benar. Dan Yesus berkata bahwa ini adalah gambaran, ya, dua orang yang berhutang itu adalah gambaran daripada wanita berdosa dan orang Farisi tersebut, ya. Wanita berdosa itu yang berhutang lebih banyak daripada orang Farisi yang juga berhutang, ya. Dan Tuhan Yesus, ya, mengajarkan kepada kita semua, sesungguhnya kita semua adalah orang berdosa, ya. Entahkah dosa yang kita buat itu lebih kecil daripada dosa orang yang paling berdosa, ya, di dunia ini, namun pada hakikatnya kita semua adalah orang yang berdosa, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, kematian, ya. Saudara, seperti seseorang yang berada di meja operasi, ya, maka seorang dokter yang ingin mengoperasi, dia harus meyakinkan bahwa pisau bedah itu harus steril, bebas daripada kuman, sekecil apapun itu kuman. Karena sedikit kuman saja bisa membuat infeksi dan akibatnya fatal pada saat operasi, ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa dosa besar maupun dosa kecil itu akan berakibat fatal dalam hidup kita, ya, dan pada akhirnya akan membuat kita binasa, ya. Oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang tidak mampu untuk mengatasi dosanya, ya. Hanya Yesus satu-satunya sang pelepas, pembebas manusia, yang membebaskan manusia daripada dosa, ya. Lewat apa?
lewat pengorbanannya di kayu salib. Ya, dia datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya saudara dan saya menerima pengampunan dosa. Ya, saudara, Tuhan mengajar kepada kita semua bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, ya, yang telah diampuni dosa. Ya, biarlah kasih kita kepada Tuhan bukan kasih yang biasa, ya, tetapi kasih yang luar biasa, ya, kasih yang seperti wanita berdosa ini, ya, bagaimana kasihnya begitu luar biasa, ya, bahwa dia merendahkan diri, ya, kemudian dia menangis di bawah kaki Tuhan. Dia menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya, ya. Dia tidak, ya, memikirkan harga dirinya, ya. Saudara, saya ingat akan Daud, ya. Daud bagaimana dia bersorak mengasihi Tuhan, bernyanyi dengan luar biasa sampai istrinya, ya, menyangka bahwa Daud itu seperti orang yang gila. Tidak, ia berpikir bahwa dia adalah seorang raja, ya, seakan-akan, ya, kehormatannya itu direndahkan oleh dirinya sendiri. Namun Daud, ya, dia tidak peduli akan harga dirinya. Dia memuji Tuhan dengan segenap hati karena dia mengasihi akan Tuhan. Ya, dia mengasihi Tuhan Yesus. Demikian juga dengan wanita berdosa ini. Ya, saudara, bagaimana sikap kita dalam memuji Tuhan? Bagaimana sikap kita dalam melayani Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Bagaimana sikap kita dalam berdoa? Bagaimana sikap kita di dalam beribadah kepada Tuhan? Apakah kita datang beribadah biasa-biasa, atau kita dengan penuh kerinduan datang kepada Tuhan? Apakah kita datang beribadah dengan satu tujuan bahwa hidup kita mau diubahkan seperti wanita berdosa ini? Saudara, biarlah sikap kita benar di hadapan Tuhan seperti wanita ini. Ya, wanita ini akhirnya dia mendapatkan, dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa dosanya sudah diampuni. Ya, dia diterima oleh Tuhan Yesus. Ya, sebaliknya pemungut cukai, ya, saudara, orang Farisi, ya, itu dia ditolak oleh Tuhan oleh karena sikapnya yang meninggikan diri. Ya, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, tersungkur dengan hancur hati di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita nggak mampu berbuat sesuatu tanpa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Segala kebaikan, perbuatan baik, ya, apapun yang kita lakukan, kita melayani Tuhan, kita berbuat baik kepada sesama, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah berbuat baik dan mengasihi hidup saudara dan saya. Ya, kita tidak perlu merasa berjasa, karena saudara, semua yang kita lakukan itu karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ya, saudara, bagaimana dengan kehidupan anak-anak Tuhan, ya, yang mengatakan bahwa dia mengasihi akan Tuhan, ya, padahal hatinya jauh daripada Tuhan. Ia mengasihi dunia ini, atau dia berkata dia mengasihi Tuhan oleh karena memiliki motivasi yang saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena memiliki motivasi ingin diberkati secara jasmani, datang beribadah dengan motivasi yang tidak benar. Berbeda dengan wanita berdosa ini, motivasinya dia datang hanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dan saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia hancur hati. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan Tuhan dekat pada orang yang hancur hatinya, ya, kepada orang yang remuk hatinya. Biarlah kita boleh tersungkur di bawah kaki Tuhan setiap waktu, mengalami kasih Tuhan,
mengalami kuasanya, ya, penyertaannya, ya, mendapatkan anugerah pengampunannya. Wanita ini bukan hanya dia diampuni. Firman Tuhan mengatakan bahwa karena imannya kepada Yesus, maka dia diselamatkan, ya. Nah, inilah yang menjadi tujuan hidup kita, saudara dan saya. Biarlah kita boleh diselamatkan, ya. Sebesar dosa apapun yang saudara dan saya lakukan, kalau kita mau bertobat, tersungkur di bawah kakinya, menyesali segala dosa kita, maka saudara, dia akan mengampuni dosa saudara dan saya, dan saudara akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan, ya. Inilah firman Tuhan. Kita akan, saudara, menyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku Tuhan, jadi ciptaan yang baru. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Katakan, akulah tanah liat, akulah tanah liat, di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah Tuhan, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Saudara, firman Tuhan katakan, sebesar apapun dosa kita, bila kita datang dengan penyesalan, bila kita datang dengan pertobatan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa saudara dan saya. Dan setiap orang yang menerima pengampunan dosa, tentu dia akan berbuat kasih kepada Tuhan dan sesama. Sebagaimana wanita berdosa ini, kasihnya kepada Yesus begitu luar biasa. Saudara, apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ataukah kasih kita adalah kasih karena kita diberkati oleh Tuhan, bukan kasih yang murni? Saudara miliki kasih yang murni seperti wanita berdosa ini. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa dirinya sungguh-sungguh membutuhkan akan Tuhan, membutuhkan pengampunan dosa dan keselamatan. Dan Yesus menerima wanita ini. Bahkan dia dibenarkan oleh Tuhan dan menerima pengampunan dosa. Dan bukan hanya itu, Yesus mengatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, satu-satunya tujuan hidup kita adalah keselamatan. Biarlah kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Setiap hari kita boleh mengakui segala perbuatan dosa kita. Kita boleh merendahkan diri, minta pengampunan daripada Tuhan,
agar Tuhan senantiasa mengampuni segala dosa kita, baik melalui perkataanmu ataupun dosa perbuatanmu, bahkan dosa yang tersembunyi dalam batinmu pun kita mau akui di hadapan Tuhan, agar hidup kita layak dan berkenan, jujur di hadapan Tuhan, mengakuinya dan meninggalkannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau hidup baru, ubah hidup kami terus dari hari ke hari, agar kami semakin berkurang, ego kami semakin berkurang, keduniawian kami semakin berkurang, dan Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami yang berdosa telah menerima pengampunan dosa, dan kami akan melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Pakai hidup kami jadi berkat dimanapun kami boleh berada, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan kami ya Tuhan. Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan kami ya Tuhan. Berdoa bagi bangsa negara kami, Tuhan kami berdoa, Tuhan berkati bangsa ini ya Tuhan, karena kesejahteraan bangsa inilah kesejahteraan kami juga. Dari pemimpin negara, dari yang tertinggi sampai yang terendah, berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi pemimpin kami, Presiden kami Pak Jokowi beserta seluruh jajarannya, khususnya dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini ya Tuhan, supaya bangsa kami dapat bertahan dalam masa yang sukar ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau alaskan doa kami dan kami bersyukur. Saudara, angkatlah hati menerima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara.